Puji Tuhan. Saya harus kontrol jantung sama dalam jantung sudah 2 minggu lalu ya. Kemarin saya di Arpan, biasanya itu Aan didampingi Aan, tapi hari Jumat dia bisa, tapi berhubung kemarin itu hari Senin, jadi dia tidak bisa. Dia cuma daftarkan aja pagi. Tidak tahu ternyata saya dapat nomor 70. Pasien penyakit dalam luar biasa, kan habis libur beberapa hari ya, di pasien itu meludak gitu loh, di 100 lebih sampai kan. Nah itu dokternya cuma 1, saudara. Saya tuh biasanya kalau sama Aan setengah jam itu sudah beres semua, jadi didampingi Aan kan langsung gitu toh. Nah ini Aan tidak ada, saya cuma didampingi Arfan aja kan. Kalau Arfan kan tidak ada pengaruh ya. Jadi harus berjalan apa itu seperti yang lain gitu loh. Jadi dapat nomor 70. Malam itu baru dikasih tahu sama Aan, Guti besok kontrol, tapi bukan dokter Teguh, tapi dokter Bandung ya. Ya enggak apa-apa. Puasa enggak, tapi yo puasa. Nah, saya tuh makan tuh jam 5 sore itu sudah makan. Saya tuh jadi dikasih tahu malam itu sudah enggak kemasukan apa-apa. Sampai sana dapat nomor 70, ternyata saya itu dipanggil itu jam hampir jam 12. Sedangkan saya puasa kan mulai jam 5 sore ya. Berangkat itu sampai gula saya 185 ya, tinggi 185 berangkat itu. Sampai di sana saya itu sudah 2 meter dan saya bilang sama Afran, tolong aku tarik kue, tapi jangan yang manis, pastel sholat apa, dia mungkin ya tarik ke kantin, tidak ada kata cuma risol 1 sama pisang godok, semuanya manis-manis ya. Ya sudah, saya belum berani makan, harus dicek dulu. Ternyata dicek itu 88. Berangkat 185 karena berhubung laparnya sudah sangat sampai saya gemeter. Berdiri itulah kan dari berdiri sudah tidak kuat gitu loh. Akhirnya harus campur dimakan dulu makan. Gemeter saya betul. Terus sudah dipanggil, nama saya dipanggil nomor 70, dipanggil nama saya sudah duduk di depannya rapat yang mau ngecek saya itu. Yang datang itu orang 3, jadi saya ada 2 ibu lagi yang berdiri. Loh, ini nama saya kan? Iya, ini saya juga. Jadi orang ketiga itu namanya sama. Karena sampai jadi orang-orang itu sampai tuh. Ini saya betul itu. Saya nomor 70, satu lagi 72, satu lagi 75. Jadi nomor ini berdekatan dengan nama Suparti itu sama. Dan yang 2 itu istrinya polisi ya. Arfan sampai bisa ya? Iya, saya bilang sama ibu yang di belakang nama pasaran saya itu. Puji Tuhan setelah dipanggil di situ per jam 12
12:01 baru dipanggil ke tempat dokternya. Saya bilang gini, baru kali ini saya kontrol gila lamanya, biasanya setengah jam, tidak sampai setengah jam itu sudah beres semua, tinggal ambil obat. Kemarin dari jam 8 sampai jam 1 lebih, tapi puji Tuhan saya tidak mengalami apa-apa. Perkan jatuh, ayo kita makan dulu di kantin. Tidak, saya harus pulang. Sudah kepingin, sudah gelisah, sudah rasanya sudah tidak kuat, tapi Tuhan berikan kekuatan. Tuhan baik ya. Saya ingatkan buat gue ojo sampai ngalami punya penyakit kayak Bu Budi ya. Biar kami aja ya alam jadi yang lain share. Ya, terima kasih. Terima kasih Jan Bupri. Semua orang itu inginnya sehat ya. Tapi kalau memang diberi sakit itu masa kita mau menolak? Semua ingin sehat. Saya kalau dengar waktu seksasi sedikit ya mengenai Bu Budi, saya nggak nyangka kalau Ibu Budi itu akan meninggalkan kita. Karena hari Minggu itu kan Bu Budi masih kebagian bersama-sama dengan kita ya. Waktu saya pulang itu, saya kasih tangan sama tante itu, tante sehat. Biasanya Bu Budi tidak pernah seperti itu ya, salaman gitu aja, tidak pernah atau tidak pernah itu saya setelah itu Seninnya kan Bu Budi masuk rumah sakit. Saya malam itu ditelepon sama Mami Har ini posisinya telepon saya itu sama nangis. Jadi saya begitu dengar tangisan Mami Har itu saya ini blank, badan saya lemes gitu. Kenapa Bu? Ada apa Bu? Bantu doa Bu Budi. Saya sampai namanya Bu Budi itu lupa karena Mami Har itu nangisnya kayak gitu. Ya Allah, tolong bantu doa. Siapa Bu Budi itu? Bu Budi. Barusan ingat Tuhan, Ibu Gembala saya sampai lupa karena Bu Har nangis. Saya kalau saudara-saudara seiman itu sakit sampai masuk rumah sakit, saya ini ikut, badan saya tidak punya balungnya. Setelah itu tante kan masuk rumah sakit, saya bisa ke sana itu hari Minggu. Saya waktu Minggu tahu Ibu Gembala napasnya itu sama pundaknya gini. Saya tidak bisa menahan air mata, saya nangis itu. Saya teringat mama saya, aku sakit. Saya nangis di situ. Kemarin saya dipeluk. Bu Budi buka matanya, langsung dia tuh buka gini. Saya nangis waktu saya berdoa sih. Bu Budi gini. Terus saya doa, setelah doa Bu Budi masih belum tutup mata. Terus dia datang, sampai datang. Tante buka mata sih, tante buka mata sama Mami Har itu. Saya senang, kan gantian nggak boleh masuk. Saya pulang, tapi saya ini selama itu saya nggak serap, rasanya kurang enak badan saya karena mempunyai Ibu Gembala yang sakit. Terus Lebaran itu saya diajak Silvi pergi, saya nggak mau ikut. Nggak ikut, pas tante dipanggil Tuhan. Ngalus, tadi kelas sama Silvi gitu, ngalus. Tante loh, lagi kuat, bodoh lagi kuat. Akhirnya saya ikut, saya pergi itu nggak ada damai sejahtera gitu. Saya kepikiran selalu lihat grup kemisan itu. Sampai saya pulang, puji Tuhan nggak apa-apa ya. Setelah itu, besoknya saya ke rumahnya bukan saya Mojokerto, yang namanya mertuanya Yoga yang perempuan Tuhan Muslim. Saya di sana silaturahmi. Sampai pulang, saya barusan masuk pintu gini.
Silvi bilang, Budi dipanggil Tuhan, saya langsung duduk lemes, nggak bisa ngomong apa. Tapi saya puji Tuhan, kok nggak waktu saya pergi. Kalau saya pergi saya takut nggak sampai tahu tanggal gitu, saya takut gitu. Terus ya apa ya, hari Kamis itu saya punya ponakan itu pemberkatan. Jumat pagi itu pemberkatan. Jadi saya mau nggak mau harus ke sana malamnya. Untungnya tutup peti itu kan hari Kamis ya waktu itu. Saya masih bisa hadir, saya melihat tante yang begitu cantik, bidadari, sangat cantik. Orang kalau baik itu, sekalipun dipanggil itu beda, mukanya itu beda, bisa cantik seperti apa ya kalau orang Islam bilang ikhlas, ya, ada ikhlas, ya senang menghadap sama Tuhan. Saya sangat bersyukur sama Tuhan ya, kalau kita semua bersyukur kalau kita diberi ibu gembala yang baik, yang sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita. Kalau waktu kali begini biasanya tante duduk situ, dia selalu memberi semangat untuk setiap yang memimpin pujian bagi dia mesti senyum. Jadi kita tuh senang gitu ya. Tapi saya percaya bahwa tante selalu ada dalam hati kita. Dia selalu hidup di dalam hati kita karena dia adalah seorang ibu gembala yang baik yang tidak pernah membedakan antara satu sama lain. Semua dirangkul, semua disayang. Ibu gembala kita, puji Tuhan. Hanya itu kesaksian saya. Kalau dengar Budi juga sakit, saya juga sedih gitu. Saya selalu, Bu, sehat ya Bu, sehat. Karena saya ini sepertinya tuh jangan sampai kehilangan lagi. Jadi selalu ini sampai terus itu kita selalu berkumpul, saling mendoakan, saling menyayangi ya. Puji Tuhan, hanya ini kesaksian saya. Saya berterima kasih sama Tuhan kalau Tuhan memanggil saya di tempat ini dan saya boleh bertumbuh di tempat ini dengan seorang gembala yang sangat baik, sangat mencintai, menyayangi saya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita serahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kita pujikan sepilu sayang hati.
yang baru melalui firman. Tuhan akan memberi kami jawaban atas pergumulan kami. Tuhan yang menyediakan jalan keluar juga buat setiap pergumulan kami melalui firman yang penuh kuasa, yang limpah akan kasih. Terpujilah Kau Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Sudah bungkus kami semua dengan darah Yesus. Tidak ada satu firman pun yang akan dibiarkan terlepas dari hidup kami. Tapi biarlah benih firman itu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dan dinikmati orang sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau memberkati setiap pelayan-Mu, dan yang bawakan pujian Tuhan, yang memainkan musik, maupun yang ada di belakang Tuhan. Oh, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Karena Tuhan tidak pernah berhutang pada manusia. Kau akan limpahkan berkat atas setiap pelayan-pelayan Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Kami ucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu. Aduh, saya ini terharu gara-gara kesaksiannya tentang tante ya. Luar biasa tante ini. Itu teladan saya di dunia Bapak Ibu ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Saya ingat tante itu hari Minggu, saya kesaksian besar ya. Tante itu hari Minggu itu kan masih ibadah memang, masih ketemu sama saya. Nah terakhir itu saya dipanggil di belakang. Saya dipanggil di belakang hari Minggu itu, lalu Pak Budi sebetulnya yang panggil saya, ngobrol sama saya, terus tiba-tiba, Mami mau ngomong, Mami tunggu, Pak Budi mau ngomong. Saya kira ada apa gitu ya, mungkin mau dipasrahin sesuatu atau apa. Karena saya lihat mukanya seger, sehat. Saya juga terkejut kalau hari Seninnya sudah masuk ICU. Jadi karena hari Minggu itu memang masih sehat-sehat saja gitu. Tapi ibu-ibu tahu saya dipanggil tuh ngomong apa? Saya pikir mau jangi saya sekolah minggu kan, karena koordinatornya. Pikir itu, tapi tiba-tiba dia bilang gini Bapak Ibu, saya ingat dia katakan, Yen, yang sabar sama Robi. Bayangkan Bu, itu wejangan terakhir hidup Bu Budi sama saya. Bukan yang sabar sama anak-anak ya, kasih yang terbaik buat sekolah minggu. Beliau bilang yang sabar sama Robi. Saya bilang, kenapa Tante tiba-tiba tanya itu? Iya, saya bilang, saya jawab dulu. Iya Tante, sudah sabar kok saya. Terus dia bilang gini, Robi itu tidak bisa berkata-kata. Perhatikan, gembala kita itu mengenal dombanya. Saya terharu sekali waktu dia bilang Robi itu tidak bisa ngomong, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya ini harus tahu. Dan siapa yang ngajari? Ya harus dia. Karena kamu istrinya. Kan tidak ada yang kebetulan. Ya dia jelas, beliau ngomong jelas dan lancar. Dan seperti orang yang gak sakit nantinya. Saya bilang iya Tante. Dan tahu ya, orang yang gak bisa ngomong, endingnya apa? Kalau dia sakit hati, disimpan, terus dendam. Kasihan nanti Robi. Harus mulai dari ini. Kaget saya ibu. Saya bilang, ini ada mamanya Ko Robi. Tapi itu mengena di hati saya. Dan waktu di rumah sakit, saya renungkan itu. Saya nangis. Saya pikir, kenapa istri ya
gitu. Ya saya tahu memang tidak bisa ngomong orangnya, tidak bisa mengungkapkan isi hatinya, nggak cerewet tahan diem. Tapi saya tidak tahu sampai sedalam itu loh, gembala kita itu memahami setiap dombanya yang dititipkan Tuhan. Wah luar biasa, makanya saya bilang Tante itu bagi saya teladan yang baik tuh. Orangnya pintar. Waduh, ini tidak firman kita dicurhat ya. Ya, ini gara-gara cemelan. Ya santai aja kita ya Bu ya. Jadi hari ini kita mau belajar yaitu luar biasanya Tante dia mengenal domba-domba yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Dan amanah terakhirnya beliau itu saya ingat terus. Jadi kalau lagi tukaran sama murabi kita beda pendapat, saya ingat kata-katanya. Gak iso ngomong, ayo ajari ngomong. Ini PR-nya Yeni karena saya istrinya. Ayo ajari ngomong, tak korek aja. Jadi gak saya marahi dulu, saya tanya dulu sekarang. Lah sih kon kok ngono iku mangapa sih? Jadi saya berusaha untuk mencari tahu supaya dia muni adalah Bapak Ibu, gak digong kan, gak ngegong gitu ya, gak bunyi gitu. Nah jadi saya ingat kata-katanya Tante itu dan itu menolong saya untuk mengerti huruf itu harus gitu ya. Masih belajar juga, belum lulus 100% ya, hidup itu belajar terus. Saya percaya Bu Pri sama Pak Pri ya sinau terus ya. Pak Pri lek ngomong tonggoku iku. Lek Pak Pri yang ngomong gitu, aku bingung loh, tonggo sing endi. Ternyata maksudnya istrinya. Aduh lucu Pak. Ya, ini kita mau belajar ini Bapak Ibu ya. Ibu-ibu, tekun dan rendah hati. Nah, ini ya, ini ada di dalam Bu Budi ya. Nah, dalam gembala kita beliau sudah dipanggil Tuhan, tapi warisan imannya beliau ini masih melekat di hati kita semua ibu-ibu ya. Tekun dan rendah hati. Yang kita lihat ya lewat Ibu Gembala ya, dia nggak aneh-aneh. Jadi saya kenal pertama saya masuk di tempat ini itu tahun 2006 ya, 2006 itu ya. Saya di sini itu ya saya lihat beliau ya wis ngono iku dari dulu sampai terakhir hidupnya, rendah hati ya, tidak pernah muluk-muluk ya. Terus orangnya tekun, kalau dia bisa bangun dia pasti datang untuk ibadah bersama kita. Nah, tapi hari ini kita belajar tentang satu orang lagi, perempuan dari Kanaan, tentang ketekunan dan kerendah hatian ya. Kita baca dulu firman Tuhannya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Karena banyak kita bergantian ya ibu-ibu ya. Saya ayat 1, ibu-ibu berikutnya ya, begitu juga selanjutnya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ibu-ibu perhatikan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anaknya nggak di situ ya ibu-ibu ya, tapi
anaknya mengalami mujizat. Oke, kita belajar dari perempuan ini. Alkitab tidak menyebutkan siapa dia, namanya siapa, tidak disebutin ya, tidak dicatat. Cuman wanita dari Kanaan. Kanaan itu Sira Fenisia antara itu ya. Dia tidak punya latar belakang agama yang benar. Orang Kanaan itu ibu-ibu, mereka penyembah dewa-dewa, ya, dewa Baal, dewa Ashitoret, apa ya itu saya lupa. Pokoknya dewa-dewa itu. Nah, jadi secara agama mereka sama sekali nggak ngerti apa itu kebenaran, sama sekali nggak paham. Bukan dari golongan Israel, bukan dari suku bangsa Israel. Nah, tapi kita lihat tadi area yang kita baca dapat pujian langsung dari Tuhan Yesus, betul? Hai ibu, besar imanmu. Ibu-ibu, Tuhan Yesus itu nggak sembarangan puji orang. Saya yang tahu Tuhan itu memuji orang tuh seingat saya ada 4 orang saja. Kalau di perjanjian lama banyak yang imannya dipuji sama Tuhan ya. Tapi pada saat Yesus menjadi manusia, firman Allah itu menjadi yang namanya Yesus, saya mengingat ada 4 orang aja yang dipuji. Salah satunya ini, ya, wanita Kanaan. Yang pertama itu perwira dari Kapernaum. Nah, itu yang hambanya sakit gitu ya. Nah, itu dapat pujian, imanmu besar kata Tuhan. Terus ada wanita yang pendarahan 12 tahun. Terus ini ibu yang wanita dari Kanaan ini sama satu lagi itu, saya kok lupa ya. Lupa saya, TPR ya begitu. Ada satu lagi, pokoknya 4 yang dapat pujian langsung dari Tuhan Yesus. Ibu-ibu, apa yang bisa kita pelajari? Saya nggak bingung tentang pujiannya. Saya percaya kita itu dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Semua benar, semua dapat pujian. Karena Yesus sudah tinggal bersama kita, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Nah, tetapi yang kita perlu pelajari dari wanita Kanaan ini apa sih? Gitu. Saya suka sekali tokoh-tokoh Alkitab, ya saya senang sekali. Apalagi wanita-wanita di Alkitab. Makanya saya sering gitu ya belajar. Saya beli buku-buku yang tentang wanita-wanitanya Tuhan ini ya, yang tercatat dalam Alkitab. Dan kita tahu tidak semuanya itu baik, gitu ya. Tidak semuanya itu anak Tuhan yang rajin pelayanan gitu ya. Seperti Maria dan Marta itu kan dekat sama Yesus dan rajin melayani Tuhan. Tidak semuanya kayak gitu ya. Alkitab mencatat banyak wanita-wanita yang dalam tanda kutip dunia melihatnya sebagai wanita yang negatif ya. Ada Rahab, ada termasuk ini, Ruth juga ya, dari bukan dari orang percaya. Nah, tapi mereka layak kita pelajari, terutama kita kaum wanita, kaum perempuan ya. Oke, kita belajar apa dari wanita Kanaan ini? Yang pertama adalah tekun saat menghadapi ujian. Nah, saya hampir ngomong adik-adik loh, adik-adik. Jadi kita belajar tentang ketekunan menghadapi ujian. Kita baca tadi bahwa Tuhan apa ibu? Tuhan diam. Tuhan tidak ngomong. Tuhan tolonglah, ayat berapa tadi? Nah, ayat 23. Waktu 22-nya bilang, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Digosting, didiemin, paling dilerek tak ya Bu ya. Gitu ya. Ibu-ibu, pembiaran Tuhan ini bukan tidak sengaja, tapi Tuhan sedang menguji. Yesus tidak tahu maksudnya wanita ini. Oh tahu. Tidak tahu masalahnya wanita ini. Tahu sekali. Dia tahu wanita ini datang dengan masalah anaknya kerasukan setan. Tuhan Yesus tahu, tapi Tuhan tidak mau ngomong. Tuhan diam. Dilerek tak sama Tuhan. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Ibu-ibu tahu, kadang-kadang
wis mandek doanya, kok gak ada jawaban ya? Terus ya wis lah, berhenti doa kita, betul nggak? Itu yang kebanyakan orang dari kita lakukan. Saya bersyukur kalau kita lebih tekun, belum dijawab ya tetap tekun berdoa. Nah, Tuhan sengaja mengabaikannya. Bahkan kita baca murid-murid juga mengusirnya. Ini keadaan yang nggak enak. Saya pernah saksikan Kamis lalu-lalu itu ya, gimana mama saya itu kesurupan setan gitu ya dulu waktu dia masih belum jadi anak Tuhan. Dan itu memang nggak enak gitu ya. Kadang dia dibanting ke sana, dibanting ke sini gitu ya, gelundung-gelundung, kotor semua. Ngeplok di lumpur itu kadang ya dia nggak peduli apa aja, wis kacau lah itu ya. Tapi sekarang puji Tuhan dia jadi Kristen yang militan ya, meskipun jatuh bangun. Saya saksikan kemarin tuh mau operasi, dokternya ditanya dulu, oh masuk ruang operasi loh, jadi dibersihkan semua. Dokter ditanya dulu, dokter agamanya apa? Waget. Saya diceritain sama dia, dokter agamanya, saya Muslim Bu. Kenapa Bu? Saya dulu ya Muslim dong. Terus sekarang dokternya tanya, sekarang saya jadi pengikut Kristus dong. Ya, kok bisa? Ya karena ditanya, pinter dia mancing-mancing pinter. Langsung terus, kok bisa Bu? Murtad berarti Bu. Dok, saya ikut Malikinah Ilahina, manusia ilahi dan ilahi yang jadi manusia itu di Quran tuh ngomongnya gitu ya. Jadi astagfirullahaladzim, langsung gitu ya dokternya, Bu, ibu berdoa loh ya, sekarang ibu berdoa, ibu minta balik lagi sama Gusti Allah ya, ibu mau akan ke meja operasi itu. Justru saya undang Yesus supaya campur tangan atas dokter dan apa yang terjadi. Dok, segera bertobat. Yesus itu dokter itu khotbah, saya diceritain mateng, iki sing ikrik-ikrik di ruang operasi sampai dikhotbahi gitu ya. Luar biasa. Padahal dulu itu dia sebelum berjumpa dengan Yesus, dia suka kerasukan, dan itu tidak 1-2 kali, sering sekali gitu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana apa yang terjadi dengan anaknya ya. Wanita ini sampai lari mengejar Kristus dan meninggalkan dewa-dewa Baalnya, meninggalkan dewa-dewa Kanaannya. Dia tahu, dia katakan anak Daud. Yesus anak Daud itu dia nggak sembarangan nyebut. Itu berarti dia punya iman, percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinubuatkan untuk datang ke dunia dari keturunan Daud. Jadi ini luar biasa imannya ya waktu dia datang pertama kali. Nah dia tekun, dia tidak menyerah. Meskipun murid-murid mengusirnya, mungkin kita pulang kalau sudah diusir, sana, jangan ganggu Tuhan Yesus. Kita sudah nggak berani ya. Tapi dia mengasihi anaknya dan dia tahu siapa yang dia kejar. Dia tahu siapa Yesus itu. Ibu-ibu ya. Akhirnya dia malah menyembah dan memohon sama Tuhan. Wah, ini luar biasa. Refleksinya buat diri kita apa? Yaitu tadi, saat doa kita tidak terjawab, ibu-ibu, apakah kita meninggalkan ibadah kita? Saat doa kita tidak terjawab, doa kaki kita mulai bolong-bolong, kita mesti refleksi itu ke diri kita. Ayo kayak wanita Kanaan, gak menyerah, gak gampang down gitu ya, gak cepet-cepet pulang, dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita jangan berhenti berdoa. Mungkin suami kita ya, atau anak-anak kita, atau mungkin cucu kita gitu ya, yang gak taat sama Tuhan, ke gereja awang-awangan, laren disuruh, laren dibanguni, laren diomeli gitu ya. Jangan menyerah. Amin ibu-ibu. Yang kedua, kita belajar apa dari perempuan Kanaan? Yaitu rendah hati. Kita baca ayat 26.
ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Astaga, Ibu-ibu, ini kata-kata bagi saya keras sekali ya. Itu wanita Kanaan sama Tuhan di anjing ke, gitu ya. Dibilang anjing. Kata-kata Yesus keras sekali. Kalau sama orang di luar Israel. Kenapa? Kenapa begitu? Karena memang umat pilihan dari awal adalah berasal dari bangsa Israel. Siapa sih Israel? Israel adalah anak. Israel itu Yakub, ibu-ibu. Anaknya Ishak anaknya Abraham. Orang yang menerima janji Tuhan dan pewaris perjanjian dari Tuhan. Betul ya? Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 kita baca dengan cepat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Jadi Israel ini adalah Yakub, keturunan Ishak, keturunan Abraham. Kejadian 12. Bisa Kak? Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah ini, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari tanah saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, janji 1, dan memberkati engkau, janji 2, serta membuat namamu masyhur, janji 3, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji kelima. Luar biasa. Ini loh janji Tuhan. Ya memang Tuhan pilih Abraham, Ishak, Yakub untuk jadi bangsa pilihan Israel ini. Jadi Yesus nggak salah ngomong orang-orang di luar perjanjian, orang-orang perjanjian adalah anjing. Yesus nggak salah. Jadi jangan sampai salah persepsi, jahat berek. Tuhan katanya penuh belas kasihan, uang kok di anjing-anjing ke. Enggak, karena memang itulah yang tertulis dalam firman Tuhan, ya. Kemudian, tapi ternyata ibu-ibu ya, belas kasihan Tuhan mengubah sesuatu. Yang tadinya anjing ternyata bisa jadi anak. Oh, ini kabar baik buat saya. Saya harap ini juga kabar baik buat kita semua. Karena kita bukan keturunan Israel langsung kan. Kita bukan bangsa Israel. Tetapi ternyata orang-orang di luar anjing yang dikatakan Tuhan itu, orang-orang di luar Israel yang dikatakan Tuhan anjing pun bisa menjadi anak. Kita baca Galatia 3 ayat 7. Galatia 3 ayat 7. Galatia 3. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Amin ibu-ibu. Wah, luar biasa ini. Kita ini ternyata anak-anak Abraham karena kita hidup dari iman kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Bahkan Tuhan ngomong yang tadinya anjing sama Tuhan, wah, dipuji, hai ibu, besar imanmu, gitu ya. Nah, tetapi apa dulu yang membuat Tuhan memuji dia, besar imanmu? Diawali dengan hati yang rendah hati. Ibu ini waktu dikatakan dia anjing, dia nggak tersinggung loh ibu-ibu, nggak sama sekali. Dia nggak marah, dia nggak begitu. Yesus kamu jahat sekali. Dia nggak tersinggung atau mendendam. Dia sadar, dia menerima kata-kata Yesus itu. Dia katakan apa? Ya ini ayat yang keberapa? Ini ayat yang ke-26 mulai ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia nggak tersinggung, dia bilang deh sama Tuhan Yesus, aku anjing Tuhan. Iya betul, aku anjing.
anjing Tuhan. Benar Tuhan dia katakan. Tetapi dia merendahkan dirinya. Anjing ini makan dari remah-remahnya. Luar biasa loh ibu-ibu ya. Rendah hati. Tuhan Yesus kalah debat sama dia. Ini menang dia sudah ya. Dia nggak marah, dia nggak tersinggung. Dia malah ngomong, ya aku anjing. Tapi aku cuma minta remah-remah yang jatuh di bawah meja. Bagiannya anak-anak, bagiannya bangsa Israel. Aku minta sedikit aja Tuhan belas kasihan-Mu. Wah, ini luar biasa. Bagi dia sadar dia tidak layak. Tetapi kalau Tuhan berbelas kasihan sama dia, remah-remah tok ini cukup. Jadi kita jadi orang rendah hati aja sama Tuhan. Orang dijawab doai ya rapo. Orang dapat yang kita inginkan, kita rindukan ya rapo. Remah-remahnya aja cukup buat kita. Amin ibu-ibu. Kesehatan kita ya Bu terima kasih sama Tuh sehat semua ya, amin sehat. Kesehatan kita sudah cukup buat kita. Ya, pokoknya Tuhan bilang ada makan, ada pakaian itu cukup bagi kita. Gak usah sih aneh-aneh, muluk-muluk kita minta apa itu. Ya, beriman tuh boleh. Tetapi jadilah iman yang punya hati yang rendah hati. Apa ya, bahasa Jawanya itu neriman, ya Bu Bria. Neriman. Apa Bu Bria? Saya suka bahasa Jawa itu soalnya kayak bahasa Inggris. Tesplem gitu ya. Tepat sasaran. Rendahan. Apa Bu? Opo anane, nompo opo anane. Betul Kak ya? Jadi terima apa yang Tuhan kasih. Gak usah lihat yang tinggi di langit. Aduh, nanti sudah punya kendaraan, puji Tuhan. Bisa kemana-mana, gak naik angkot. Nanti ada tetangganya yang punya Alphard, orang usah diiri. Duh kok anaknya ini loh bersyukur, remah-remahnya ini loh sudah cukup buat kita. Sudah penuh dengan ucapan syukur. Itu hati yang rendah. Ya, itu rendah hati. Belajar apa lagi kita? Imannya dibenarkan. Ini hasilnya. Ya, perhatikan tadi dia tekun, ditolak, digosting sama Yesus. Dia tetap ngomong, dia tetap nyembah, dia mohon sama Tuhan, berdoa dengan tekun. Ya, kemudian rendah hati. Hasilnya apa? Imannya dibenarkan. Yang tadinya dia anjing jadi anak. Saya pakai kata-katanya Tuhan aja ya. Yang tadinya anjing diangkat jadi anak. Hai ibu, besar imanmu. Tuhan itu jarang memuji orang ibu-ibu. Kalau sudah dipuji itu betul-betul luar biasa. Hai ibu, besar imanmu. Karena dia datang mengejar Tuhan, dia percaya di ayat 22. Bahkan Tuhan Yesus memuji imannya. Hasilnya apa? Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya tadi saya singgung, dirasuki roh jahat itu tidak banyak orang yang bisa menyembuhkan. Mama dulu waktu muslim, ya kiai-kiai itu datang. Hari ini ngale, mening, kesurupan maneh. Itu gitu terus, terjadi terus. Tapi pada waktu dia percaya, 1 hari pun tidak pernah kesurupan. Karena cuma nama Yesus yang sanggup, kuasanya yang sanggup mengusir roh jahat. Jadi kalau kita takut merinding-merinding di suatu tempat gitu, tenang aja ibu ya, jangan takut. Saya tuh sampai tidak tahu kenapa tiap keluarga saya ada rumah baru, saya dipanggil katanya doamu ya, doamu. Karena saya percaya sungguh Yesus itu nama di atas segala nama, roh jahat tidak ada yang berani. Lihat kita aja loh ibu-ibu. Kalau anak-anak sekolah minggu saya sering ingatkan ya. Tapi saya yakin ibu-ibu di tempat ini tidak ada yang takut hantu lah ya, tidak ada yang takut setan lah. Jangan-jangan ibu-ibu di sini kalau lampunya mati, wis takut
nggak berani ke belakang gitu ya, minta antar. Jangan loh ya, ada Yesus loh, luar biasa Tuhan ini. Bahkan Tuhan tidak sentuh anaknya loh, Tuhan tidak datang ke rumahnya. Tapi karena iman dan kuasa Tuhan dicurahkan atas anaknya, dia sembuh, dia dibebaskan dari roh jahat. Amin. Doa yang tekun, doa jangan menyerah meskipun belum kelihatan. Doa yang sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati. Bilang, Tuhan, aku ini tidak layak. Aku ini siapa loh Tuhan? Tapi aku mohon belas kasihan-Mu. Terus begitu. Saya juga gitu. Iman yang angkuh atau sombong pasti mengabaikan firman Tuhan. Kalau ditegur pakai firman, jawabannya gini. Yang ini aku lain. Gak usah kon kandani, aku yang ngerti ku firman. Tapi ini aku. Gak usah kon ngomong gini. Itu loh namanya sombong. Itu namanya iman yang angkuh, mengabaikan firman Tuhan. Itu Tuhan buang loh orang yang seperti itu. Tapi Tuhan sayang sama orang-orang yang ditegur langsung tunduk. Raja Daud, ya, dia raja loh. Ditegur Nabi Nathan gara-gara ngintip si cantik Betsheba. Dia bisa loh bunuh Nathan. Dia bisa, dia raja. Iki Nabi wani negur-negur aku pakai nih, bisa. Tapi dia rendah hati, dia tahu dia ditegur, dia salah, dia nunduk, dia berkata, dia bertobat. Orang-orang mencintai orang-orang yang rendah hati, ya. Bahkan anjing pun bisa jadi anak. Amin, Ibu. Nah, orang-orang yang rendah hati, dia akan diampuni sama Tuhan dan didengarkan doa-doanya. Karena besar kasih Tuhan dan besar pula kuasa yang menyertai kasih itu. Amin, Ibu-ibu. Kita belajar itu. Saya sedikit saksikan, ada waktu sedikit ya. Saya itu sebetulnya, papa saya itu punya moto, anak perempuan tuh kalau sudah menikah jadi orang lain. Yang teknis mesti paham maksud saya. Kalau anak perempuan sudah menikah, dia orang lain. Bahkan marganya sudah tidak bawa marga bapaknya. Jadi secara tidak langsung saya dipandang sebelah mata sama papa. Saya tidak menyalahkan beliau karena itulah budaya orang Cina. Saya hidup setelah menikah ya sendiri, berjuang sendiri, ngapa-ngapain sendiri ya Ibu. Saya bahkan tidak pernah mengeluh satu hal pun tentang suami saya. Saya nggak pernah cerita apapun karena saya merasa saya sudah orang luar, ya. Saya sudah bukan bagian dari beliau. Bahkan kesulitan saya apapun ya saya diam aja, saya usahakan sendiri. Nah, saya ikut Tuhan, saya harus belajar melihat Tuhan itu apa yang Tuhan lakukan saat kita ini tidak dihargai, ya, tidak dihargai, dipandang sebelah mata. Saya tetap tekun sama beliau. Maksudnya apa? Menghormati papa, menghormati mama. Banyak kali kami bertengkar dan saya duluan yang ya namanya anak ya. Orang tua kan tidak mau turun ya. Orang tua di sini mesti gitu semua ya. Anak yang datang untuk minta maaf. Salah bener ya, sorry ya Pak, sorry. Nah, saya percaya nanti suatu hari Tuhan pasti merubah mindsetnya. Ibu-ibu tahu setelah berapa tahun ya? Ya 10 tahun yang lalu. Akhirnya dia panggil saya. Dia bilang, "Yen, bantu papa di Mojokerto." Saya kaget, "Tumben." Anak perempuan gak direwes biasanya. Ini saya suruh bantu. Dan yang terjadi sekarang adalah semua urusan pabrik itu saya. Lihat, cara Tuhan memutarbalikkan mindset manusia. Saya takut mendoakan dia. Saya tidak punya rasa sakit hati, saya tidak
punya dendam, saya meskipun merasa dizolimi, mungkin saya pernah cerita sama ibu, saya merasa dizolimi sama papa, aku aja yang salah, ya. Aku yang salah. Adik saya begini, saya yang salah. Nanti pegawainya begini, saya yang salah. Pokoknya salah kabeh lah. Tapi bagi saya, Tuhan tuh ajak saya melihat ini ujian. Nah, kayak tadi, waktu wanita itu sama Tuhan didiemin, bukan berarti Tuhan tidak melihat. Waktu saya berdoa untuk papa saya, Tuhan lembutkan hatinya. Tuhan, buat dia itu mengasihi kami anak-anak perempuannya. Karena perempuannya dua-dua digituin. Nah, Tuhan tidak jawab sampai 10 tahun yang lalu saya dipanggil. Dan itu proses demi proses. Tuhan uji saya, hati saya. Bagaimana saya menghadapi seorang papa yang tegar tengkuk bagi saya. Dia baru Kristen sungguh-sungguh itu baru ya 3-4 tahun ini loh ibu-ibu. Melalui proses Tuhan, gitu ya. Nah, pada saat saya dipasrai semua urusan barang saya, barang kosong saya, harga naik saya, piro regoe ya, nanti komplain pelanggan ya, iku lho, apa ono, apa iku? Retur barang saya sing disuruh jadi detektif, kenapa harus datangi tempatnya, kirim Jakarta, kirim Makassar. Saya semua. Tapi dulu saya ngomel gitu. Aku meneng, kok salah aku, berat-berat aku, kerja aku. Tapi tidak ada Yeni yang hari ini kalau saya tidak diproses papa seperti itu. Saya untungnya saya menyadari itu karena Tuhan mengajari kita untuk tetap tekun. Tekun juga berarti dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tekun dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan rendah hati. Saya pernah gontok-gontokan sama papa itu, saya merasa lebih pintar dari dia, lebih paham dari dia. Karena dia nggak pernah ketemu orang, saya merasa dia nggak ngerti maunya pelanggan. Apa itu nggak ngerti? Pasar saiki itu ngene-ngene pernah itu saya. Goblok, betul, keluar. Oh, kalau sudah bertengkar itu ibu-ibu, saya ingat-ingat itu saya takut sendiri sekarang. Terakhir itu saya mau dilempar gelas. Ada gelas cangkir, bukan beling, yang bisa ada gambarnya itu loh, apa itu? Terakhir itu dia cerita, saya itu tidak salah, sungguhan Tuhan tahu saya tidak salah itu. Saya itu tidak tahu pegawainya dia itu dikasih PR sama dia belum selesai, terus sudah disuruh pegawai sepupu saya itu untuk kerjakan yang lain. Nah, waktu dia datang posisinya tidak kerjakan PR-nya, ngerjain yang lain. Oh, masuk kantor itu buka pintu saya langsung ditoding. Goblok. Itu bahasa keluar. Kaget aku ibu-ibu. Goblok kan itu ya. Ngapa kan ngomong itu? Oh, bahasa Jawa Surabayaan itu ya. Terus saya bilang, apa tuh Pak? Terus dia bilang, jangan ini. Jadi marah-marah. Saya emosi. Jadi mungkin tiba-tiba kalau ngamuk-ngamuk, saya langsung gerak. Apa ini ngamuk? Gak jualan kok. Saya jawab. Duduk aku loh masih nyuruh. Apa itu? Tanya dulu sama saya nyuruh. Menang. Gelas ini dibawa. Ayo, kan gak menang. Mana sih? Menang. Bukan aku Pak. Ada saya sudah rendah. Saya tahu dia darah tinggi kan. Bukan aku Pak. Apa itu darah tinggi? Sabar, tenang. Ayo, terus. Saya ini umur berapa loh ibu-ibu? Saya yang ngadep di papa, yang kayak aku nangis ibu. Saya trauma sama gelas itu beberapa minggu. Bayangkan. Untuk gelas itu rasanya deg-deg. Takut saya. Karena ini sudah diangkat. Menang. Terus ngomong. Saya diam. Saya nangis kok. Nangis, dia tahu saya nangis, dia pulang. Saya di dalam kamar mandiku beruang, nangis tak keluar-keluar. Adik saya sampai WC. Tapi herannya ibu-ibu, saya tidak marah.
saya bilang sama Tuhan, Pak, ini proses saya, ini ujian saya. Saya diuji, apa saya tetap tekun sama Tuhan mendoakan Papa, atau saya dendam dan mengutuki Dia. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan hakim saya, Engkau yang menghakimi antara Papa dan saya. Ibu-ibu tahu, dia diganggu Roh Kudus. Semalaman tidak bisa tidur setelah marah sama saya. Kata adik saya yang paling kecil, Papa semalaman tidak tidurnya. Katanya otaknya ngomong, kok tega kamu sama Yesus. Padahal Dia yang bantu kamu kerja. Itu pembelaan Tuhan bagi saya. Makanya ibu-ibu, kalau saya memandang secara manusia, ya, Kimale Nambat ya Bu, semua saya, ini lagi bangun, yang rumahnya yang diterawat saya itu syukuri, wah ini ngecek tukang. Bayangkan saya itu perempuan, tapi ngomong be tukang, Pak ini keliru, ini gak oleh, ini. Saya juga yang ngurusi, semua itu saya. Kalau saya mau iri sama adik-adik itu bisa enggak ibu-ibu? Oh bisa sekali. Saya menuntut gaji lebih, saya nuntut ini dan itu, saya minta fasilitas ini dan itu. Bisa. Adik saya itu tenang-tenang dapat apartemen loh ibu-ibu. Saya KPR sendiri sama orang. Adik saya itu minta mobil, beli datang mobil. Adik laki-laki, saya gak duwe mobil saya itu mobilnya kantor. Tapi saya mau terus setia, saya mau terus tekun, saya mau terus rendah hati. Saya bilang sama Tuhan, remah-remahanmu juga cukup buat saya. Amin. Kita belajar seperti ibu berat. Ini saya ngomong masih nangis kan. Saya merasa berat ngadepi korobi itu bagi saya emen, gampang. Ngadepi ikan paus tuh. Bu Budi pernah bilang, ngadepi singa. Anggap ini Papa itu kayak singa kecil yang lucu. Saya pernah sambat sama tante, suruh ngomong, anggap papamu kayak singa kecil yang lucu. Ya kadang-kadang saya ketawain kalau dia marah. Eling soalnya singa ini lucu. Berat bagi saya. Kenapa berat? Karena orang tua. Saya naik salah, betul? Saya turun, saya merasa tidak salah. Kalau saya naik tinggi, marah sama dia balik, saya salah. Di mata Tuhan ya gak ono ampun. Hormati orang tua adalah nomor kelima setelah urusan pertuhanan. Nah tapi pada saat saya merendah, ini daging saya marah, aku gak salah kok. Tapi pada saat dia sadar, menang, ya wis menang. Ketimbang itu gelas, kepala saya itu. Saya itu sampai Tuhan segitunya. Tapi luar biasanya Tuhan membela saya. Gak turun ibu. Adik saya cerita, Papa sampai bangun jam 3 pagi, gak bisa tidur. Besok paginya ibu-ibu tak kasih tahu. Dia datang ke meja saya, aku berdek. Dia datang ke meja saya, mata saya ini gak berani lihat dia. Mata saya ya bentak tuh. Dia gak bisa tidur, saya semalaman ya nangis. Korobi tidak bisa menghibur, karena kalau saya begitu lebih baik dia tidak mendekat. Itu lebih baik, ketimbang tak semprot dewe, ya. Jadi dia diam aja, kan bobo. Saya nangis semalam. Dia pagi dia datang, tiba-tiba dia di tempat saya, meja saya. Aku rawanin delok Bu. Ini tuh rawani, sama sekali saya deg-degan sekali. Aku diapa kemana ini, gitu ya. Terus dia cuma gini sama saya. Tapi biar aneh. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia juga minta maaf, tapi reaksinya adalah permintaan maaf. Itu
untuk menyadari salah saya. Saya dipegang, saya noleh ke dia, saya bilang, iya Pak, gak apa-apa. Saya nahan diri supaya tidak nangis, matanya dia sudah berkaca-kaca, terus dia duduk, tidak lama dia keluar, minta obat mata, katanya matanya sakit. Soalnya apa? Mau nangis, saya tahu dia mau nangis, tapi suruh pegawainya beli obat mata, katanya matanya sakit merah. Orang Bu, itu nangis, gengsi aja dia. Tapi saya bersyukur, apa tidak pernah minta maaf. Kalau sudah marahi anaknya, anaknya harus terima. Karena dia papa, dia yang kasih kami pekerjaan, kasarannya dia kasih makan kita. Tapi hari itu dia pegang pundak saya, dia pokok. Saya nggak ngomong apa-apa, saya takut, saya lihat dia gini. Matanya sudah berkata-kata, saya bilang, ya Pak, gak apa-apa. Terus kami ngomong lagi seperti biasa. Orang yang segitu kerasnya, dan saya pemberontak yang gak mau dibilang salah, dengan saya merendahkan diri saya, dia juga akhirnya luluh. Mari kita belajar bersama-sama tentang kerendahan hati, Ibu. Kadang-kadang mungkin kita diperlakukan tidak adil. Aku nggak layak loh dapet ini. Aku tuh yang ngurusi segala hal. Aku yang menopang ini perusahaan. Mungkin saya bisa berontak. Tetapi karena saya mau belajar dari wanita kanan, saya mau tekun terus mengiring Tuhan, membawa Tuhan itu tidak hanya di dalam gereja, tapi juga keseharian saya di kantor, di rumah. Ya, saya juga belajar untuk rendah hati meskipun saya bisa memberontak, bisa marah balik, bisa, wes tak tinggal di urusan dewe. Lalu saya yang ngurus semua, kalau tak tinggal, ya dia sendiri yang kalang kabut loh Ibu. Tetapi saya belajar rendah. Saya bilang, iya Pak, enggak apa-apa. Terus kami ngobrol lagi, maka dia lebih perhatian. Ya wis mangan loh kayaknya gitu ya, hari-hari ke depannya. Kok kepengen mangan opo? Itu saya wis berbunga-bunga. Anak perempuan gitu paling ya, sama papanya lebih rasanya butuh validasi gitu ya. Jadi kalau papa sudah sapa saya, sedikit, waduh, seneng hatiku, padahal tadi kayak opo. Ditakoni tok. Tapi itu sudah membuat saya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Ternyata Tuhan bisa menundukkan singa ini jadi lucu seperti itu. Terus adik-adik saya peluk saya, bilang, hebat itu. Terima kasih sudah jadi teladan buat kita. Karena kita tahu Cici paling keras sama itu. Tapi adik-adik saya meneladani itu dan membuat mereka juga mau marah sama orang tua itu ngerem, mau apa itu rem, karena lihat Cicinya aja loh yang parah kayak ngono, yang berkorban kayak ngono, yang kerja mati-matian kayak ngono, digituin kok. Wong aku sing santai-santai ini malah ya mestinya aku lebih bersyukur. Jadi mereka mengatakan itu sama saya dan saya ngomong, lek gak Tuhan aku ya ora iso. Kalau gak deket sama sumber kekuatan kita ini ya, yang lemah lembut dan rendah hati ini ya kita gak mungkin bisa. Ya. Jadi jangan menyerah ibu-ibu. Apapun yang terjadi di hadapan kita, mungkin kita nggak melihat harapan kita yang seperti apa, kita belum melihat. Tapi Tuhan ajarkan kita harus melihat yang nggak kelihatan itu. Saya Tuhan